Shalom teman-teman semua, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi lewat online hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Doa saya, keluarga kita baik, rohani kita bertumbuh, dan khususnya anak muda semakin diberkati, semakin hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita sudah bahas tadi lewat drama singkat bahwa tentang white lies atau dosa atau dusta putih. Nah, jadi apakah dusta putih itu boleh atau bohong putih itu boleh ya? Bohong untuk kebaikan ya, bohong untuk nggak nyakiti orang. Apakah boleh? Ya, karena tanya. Itu lagi bingung something. Mau curhat? Boleh. Ya aku tuh bingung loh guys. Kemarin tuh temanku ngesen gitu lewat DM IG kayak gitu. Gimana aku baru cat rambut loh, bagus nggak gitu? Jadi dia ini habis cat rambut di salah satu salon dan tuh harga itu mahal banget menurutku. Sabar aku ke sekolahku ya itu. Jadi dia bilang bagus nggak? Tapi orangnya tuh terang banget sampai gimana ya? Dia tuh mukanya kelihatan kusam beneran. Terus habis itu kayak ngetik gitu. Aduh gimana ya? Iya bagus banget sih rambutmu gitu. Bagus gitu. Padahal menurutku tuh nggak sebagus itu gitu loh. Gimana menurut kalian? Itu namanya white lies nggak sih? Kan pernah denger nggak sih? Apa itu White lies. White lies? putih. Lies berbohong. Oh, Berbohong putih. Maksudnya itu kamu tuh berbohong, tapi kayak tujuannya tuh untuk kebaikan gitu loh, supaya mereka tuh nggak kesel atau untuk kebaikannya mereka juga gitu, untuk kebaikan bersama lah. Oh jadi tadi itu menurut dia Salin jelek gitu tuh, Iya tapi aku kurang cocok gitu. bener sih. Dia bohong, tapi kan tujuannya supaya. Tapi kamu bilang ke DE bagus. bagus. Aku nggak pengen dia kecewa gitu kan. Nah, Alkitab mencatat bahwa dusta putih itu tidak ada. Dusta untuk kebaikan, dusta namanya dusta ya pasti dosa, ya pasti salah. Bahkan Alkitab mencatat, Yohanes 8:44 dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kalau hari ini kita sedang berdusta, kita sedang pindah menjadi anaknya iblis. Bukan anak kebenaran, bukan anaknya Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, katakanlah yang sejujurnya. Nah, katakanlah yang sejujurnya. Apa yang menjadi kenyataan. Nah, itu yang bagian kita. Harus kita katakan sejujurnya. Nah, bagaimana kok? Tapi di dunia ini kan kita pengen ya berrelasi. Kalau terlalu jujur kan kita terlalu kaku. Maka kita mencatat, jadilah kita semua cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita selalu jujur, tapi kita ucapkan apa yang mungkin nggak menyakiti pada saat itu. Lain kali kalau ada kesempatan, memang ditanya, kita bisa tegur ya. Kita tegur dengan baik ya. Jadi nyatakanlah kebenaran yang tidak menyakiti. Contoh tadi drama ada yang temennya itu cat rambut tapi gak cocok. Gimana? Ditanya, gimana rambutku? Ya, maka dia jawab, oh ini rambut yang lagi ngetren ya, itu ya gak apa-apa. Itu memang kenyataan kan lagi ngetren. Oh ini rambutnya lagi ngetren, tapi gak usah ngomong keren ya. Gak usah ngomong cocok, gak usah. Memang nyatanya nggak cocok kan. Oh ini rambut yang lagi ngetren ya. Wah gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan sebagai teman yang baik ya, kalau sudah makan keadaannya baik, ngomong aja ya, bro atau sis, rambut ini memang ngetren, tapi menurut aku seleraku ya, seleranya orang kan beda-beda ya. Seleraku ya, kamu ini kurang cocok rambut kayak gini. Kalau aku lebih suka yang lalu. Ini kalau dalam keadaan yang baik kita tegur ya, tapi kalau ditanya yang biasa-biasa aja ya katakan yang jujur ya, tapi nggak menyakitkan ya. Menyatakan kebenaran yang tidak sampai menyakitkan. Tanya lagi, tadi salah satu jawab bertanya, gimana kalau diajak makan, datang ke rumah teman, ayo makan yuk. Jawab aja kenyataan. Kalau sudah makan tadi, yang katakan sudah makan tante, sudah makan bu, ya sudah makan. Atau katakan yang lain, kalau lagi kenyang, oh masih kenyang. Kalau lapar tapi pengen menolak, ya kata, oh nanti aja bu, terima kasih banyak untuk
undangannya makan. Kan kita sama sekali tidak bohong. Kita ngomong kenyataan. Ya. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Katakanlah yang kebenaran, tapi nggak menyakitkan. Nanti kalau ada kesempatan, memang teman kita, sahabat baik kita, orang tua kita, ada kesempatan yang baik, katakan yang sejujurnya. Ya, sama nenek kita ditanya, gimana uang, kamu punya uang? Katakan aja, oh aman kok nek. Taraf aman buat setiap orang kan berbeda-beda. Ya kan? Nah, bagi kita aman. Untuk hari besok makan ada, kita merasa aman ada. Ada yang orang merasa aman kalau punya 2M, 3M kayak gitu kan. Ngomong aja aman, oh ya sudah lega. Nah, ya kan? Gimana kabar? Baik. Nah, entah kita punya masalah, ya kan? Satu sisi kita punya masalah, tapi setiap hari kita tahu kita punya kebaikan, dapat kebaikan dari Tuhan. Masih bisa hidup, masih bisa nafas, masih ada kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nggak semuanya hidup ini buruk lah. Kalau kita dalam proses pun kita tahu ada kebaikan di setiap selesai proses. Ada pelangi sehabis hujan. Yang katakan baik. Ya, aku dalam proses. Umpama ditanya lebih lanjut ya, aku dalam proses tapi aku tahu rencana Tuhan baik. Seperti itu ya. Nah, kalau diajak temen keluar atau bos keluar, ya katakanlah sejujurnya, maaf nggak bisa. Atau kalau memang terpaksa acara keluarga, ya kalau kita sudah acara keluarga, ya HP ditaruh lah. HP di silent, HP dimatikan, memang acara keluarga. Nanti besok kita bisa menjelaskan, memang acara keluarga nggak megang HP semuanya, kayak gitu. Ya kita memang sudah harus bisa cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Satu hal yang saya dapat waktu ketika saya nonton YouTube, saya nonton YouTube, tahukah teman-teman apa sifat yang paling dicari oleh bos-bos menurut survei? Ya. Ini orang yang sekolah di luar negeri lagi buat YouTube, lagi sharing. Koisak seneng lihat YouTube yang memberkati ya. Kalian juga ya cari YouTube yang memberkati, cari Instagram atau sosmed yang memberkati. Apa yang paling dicari oleh seorang bos? Ya. Yang pertama, kejujuran. Nah, kita bahas hari ini white lies. Banyak orang berdusta putih katanya, untuk menyenangkan bos atau menyenangkan orang lain. Ternyata bosnya cari kejujuran. Yang paling cari bos itu apa? Jujur. Nomor 2 baru skill. Kalau sudah jujur, nggak pinter, masih bisa disekolahkan. Kalau sudah pinter tapi nggak jujur, sekolahnya di mana? Ngajarinya gimana? Oh, cari jujur. Bahkan ada sebuah survei di seluruh dunia dilakukan. Apa penyebab orang itu sukses, promosi, naik? Apa penyebab? 100% ya, dari skala 100%, 15% itu skill set. Contoh kalau jadi hamba Tuhan ya berarti public speakingnya bagus. Ya. Yang kedua mungkin kalau kita jadi pelukis, seniman, bermain musik ya bermain musiknya bagus. Itu cuma 15% dari kesuksesan. Apa 85%-nya? Survei membuktikan yang paling diinginkan dan paling membuat orang sukses 85% attitude, karakter, termasuk kejujuran. Ya. Kalau orang itu jujur dicari, ya, termasuk juga di situ nggak terlambatan, on time, bisa berrelasi, ya. Ya, tapi nggak fake. Nah kalau kita nge-fake ya, kita bermuka dua, di depan ngomong bagus, di belakang ngomong jelek, siapa yang mau berteman sama kita? Siapa yang mau pakai kita? Ya. Siapa yang mau pakai kita? Nah, bayangkan kalau tadi ya ditelepon bos, terus habis itu kita alasan yang nggak masuk akal gitu ya. Oh ya pokoknya sibuk atau lagi sakit. Hati-hati sama ucapan kita, jangan-jangan kita benar-benar sakit. Jangan-jangan besok nanti bosnya minta surat dokter. Kita kelimpungan, ya, kita kesusahan, nah, ya kan? Katakan yang jujur. Atau memang kalau sudah direncanakan, ya kita sudah izin dulu, ya. Kita sudah rencanakan dengan baik. Kejujuran itu dicari. Ya. Orang kalau gak jujur itu nggak tenang dalam hidup, ya.
Karena itu teman-teman, modal yang penting kejujuran. Ya. Kadang memang kejujuran itu menyakitkan, tapi tanpa kejujuran kita nggak pernah dapat sesuatu yang besar, yang promosi. Jadi teman-teman, katakanlah kenyataan. Terus gimana kok tadi? Katakanlah yang kenyataan. Kita cerdik seperti ular atau seperti merpati. Katakan kenyataan yang tidak menyakitkan. Ya, sama teman-teman kita. Kita ambil kelebihannya. Kalau pengen puji orang, contoh ya, kita lihat orang, kita pengen puji, ambil yang kenyataan, jangan yang nggak kenyataan, kayak ngenyek nanti, kayak menghina. Oh, badannya besar, gemuk, kita ngomong, kamu kurus ya, oh kamu kurus sekali ya, badanmu bagus lah, marah orangnya. Ambil yang kenyataan, wah kamu ini gagah ya, kamu ini sehat ya, oh kamu ini diberkati Tuhan loh. Nggak, orang banyak sulit untuk besar badannya, oh kamu bisa diberkati, gemuk, sehat, ya kan? Ngambil yang bagus. Kalau orang yang nggak seberapa tinggi, kita cari yang lain, jangan ngomong tingginya, gitu ya. Atau kita balik, ambil kelebihannya. Katanya orang kalau nggak seberapa tinggi itu cerdiknya luar biasa, IQ-nya tinggi. Ya, kita ambil positif. Memang kenyataan survei kayak gitu ya. Saya pernah baca survei seperti itu. Jadi ambil, kalau mau puji orang, mau menyatakan yang benar, tapi yang nggak menyakitkan. Kalau sudah dekat, sudah teman, sudah saudara, ambil waktu yang tepat. Amsal berkata, betapa berharganya perkataan yang diucapkan tepat waktu. Nah, jadi kita ngomongnya mesti tepat ya. Lagi sudah makan, lagi happy, lagi penting ya, kita ngomong. Amsal 27 ayat 5 ya, dikatakan di sana, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi teman-teman, white lies itu nggak boleh, bohong itu nggak boleh, karena bohong itu adalah tanda bahwa kita anaknya iblis. Nah, jadi ayo kita katakan yang jujur, tapi yang nggak menyakitkan. Kalau mau mengatakan, ditawari makan, kita ngomong sudah makan tadi, benar-benar sudah makan. Kalau belum makan ya jangan ngatakan itu, katakannya nanti aja tante, terima kasih ya, terima kasih tante ya, saya akan makan nanti gitu ya. Katakan yang sejujurnya aja. Oke, teman-teman semua, saya berdoa kalian menjadi orang-orang yang diangkat Tuhan kalau kalian belajar jujur. Kalau kita bohong, kita nggak akan pernah naik. Kita nggak akan pernah diangkat Tuhan. Jangan sama seperti dunia ini. Kalau dunia suka bohong, suka selingkuh, ya, kita jujur dan setia kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan teman-teman, silakan tulis di kolom komen YouTube kita. Nanti dengan kesempatan berikutnya, saya Ko Ishak boleh balas apa yang menjadi pertanyaan kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami semua boleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu dan ajar kami boleh melakukannya. Kami bukan menjadi pembohong, tapi kami menjadi pribadi yang jujur. Kami boleh punya hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mengatakan kejujuran yang sesungguh-sungguhnya, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kami hikmat juga memilih waktu yang tepat kalau memang kami ingin menegur seseorang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan segera pulihkan ekonomi, semua yang baik, pemimpin kami diberkati. Juga Tuhan Kau berkati Indonesia, boleh segera bebas dari COVID dan kami boleh beraktivitas. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Saron, Tuhan berkati. Dari Bapak Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga semua jemaat Tuhan berkati. Juga kami anak muda, semua tim inti, semua yang bekerja untuk forum ini, Gembala-Gembala Komsel diberkati oleh Tuhan. Terus berkembang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Sucikan hamba-Mu untuk menyalurkan berkat-Mu. Kiranya turun berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita pada masa mudamu. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat untuk keluargamu, untuk
teman-temanmu dan oleh hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau hadir.